Tempat pertemuan harus lebih besar, bisa menampung semua orang. Gudang makanan di samping, jauh dari api. Area bengkel di tepi sungai. Ambil air lebih mudah. Buat tembok, tidak perlu terlalu tinggi. Lindungi dari yang lebih berbahaya dari binatang buas. Orang. Banyak orang datang dari timur. Berapa banyak? Tak terhitung, setidaknya 100. Semua bawa senjata. Suku macan. Mereka selalu ingin mencaplok kita. Ah! Semua pemburu berkumpul. 100 orang, kita tak bisa lawan. Lari. Masuk gunung. Jangan lari. Tidak boleh lari. Kalau lari, rumah, tambang garam, ladang gandum, semua hilang. Bagaimana dengan orang tua dan anak-anak? Mereka banyak, tapi kita bertahan. Kita punya api. Mereka takut api. Kita bersatu hati. Suku macan perampok, mereka berperang untuk merampas. Kalau tak dapat rampasan, mereka bubar. Tapi kita berperang untuk rumah. Untuk istri dan anak di belakang kita. Bangsat, lawan mereka. Suku serigala tak punya pengecut. Suku elang juga. Ayo. Mereka pasti serang dari sini. Tanah datar, mudah serbu. Barat tebing curam, mereka tak bisa naik. Utara ada sungai. Selatan hutan lebat, hanya bisa serang dari timur. 60 lawan 100. Tak bisa bertahan. Buat mereka tak mau menyerang. Pertama, buat mereka rasa kita banyak orang. Kedua, buat mereka rasa serangan itu rugi besar. Tak sepadan. Satu hari, tembok setinggi apa bisa dibangun di timur? Pancang kayu, isi tengahnya tanah batu. Paling setinggi orang. Cukup. Tapi tembok harus punya gigi. Setiap 5 langkah di atas tembok, pasang pancang kayu runcing miring keluar. Seperti taring binatang buas. Mereka akan tertusuk saat panjat. Aku paham. Bisa juga gali parit di luar tembok, isi kayu runcing. Gali parit, kita banyak orang, setengah hari selesai. Pancang runcing sudah ada, dari perangkap berburu. Di belakang tembok, setiap 10 langkah tumpuk jerami kering, ranting. Saat mereka serang, nyalakan api, lempar ke bawah. Bakar mereka. Tidak, buat mereka mundur. Kita bukan mau bunuh semua, tapi buat mereka menyerah. Kalian suku serigala jago bergerak malam. Aku butuh 10 orang, malam ini selunduk ke camp mereka. Lakukan 3 hal. Pertama, curi atau hancurkan makanan mereka. Kedua, lempar bangkai binatang busuk ke sumber air mereka. Ketiga, pakai darah binatang buas di tempat mereka. Gambar simbol ini di atas tenda kulit binatang mereka. Apa ini? Bagi mereka, ini adalah kutukan yang akan membuat mereka berpikir. Jika menyerang kita, mereka akan membuat para dewa marah. Tunang saja, mengacaukan urusan mereka adalah keahlian kami. Hahaha. Kita benar-benar berhasil membangunnya. Ini masih belum cukup. Kita butuh mata yang bisa melihat lebih jauh. Bangun sebuah platform di atas sana. Cukup untuk 2 orang berdiri dan melihat seluruh lereng bukit dengan jelas. Apakah kita bisa mempertahankannya? Bisa. Tapi akan ada korban jiwa. Dulu, mereka berperang hanya untuk suku mereka sendiri. Hari ini, mereka berperang untuk satu rumah yang sama. Ayahku dan Lang Xiaochong baru saja bersama-sama menggali parit, mereka tidak berbicara. Tapi Lang Xiaochong memberikan sebuah cangkul batu kepada ayahku. Ayahku menerimanya. Setelah pertempuran ini selesai, mungkin mereka bisa minum bersama.
Mereka datang. Suku harimau dan juga suku bison. Konsumsi 10 poin kontribusi untuk tukar. Batasan tukar. 2 lensa cembung digiling menjadi lensa sederhana. Kirim perintah. Semua wanita dan anak-anak mundur ke belakang garis pertahanan kedua. Pria naik ke tembok. Pemanah bersiap. Mendaswang dari suku Lang. Anak serigala dari suku serigala. Aku beri kalian satu kesempatan, serahkan tambang garam. Semua wanita dan setengah dari makanan kalian, maka aku biarkan kalian memiliki jenazah utuh. Hubao, di sini tidak ada suku Lang. Juga tidak ada suku serigala, hanya suku matahari terbit. Kalau mau tambang garam, lewatilah mayat kami dulu. Ingin merebut wanita? Tanya dulu pada pisau tulangku apakah dia setuju. Nama suku matahari terbit terdengar cukup bagus. Sayangnya saat matahari terbenam hari ini, kalian semua akan jadi orang mati. Pasukan pertama, maju. Bukannya kau bilang mereka hanya punya gubuk rumput? Apa yang terjadi dengan tembok ini? Ketika aku pergi belum ada tembok ini. Pasti perbuatan orang asing itu, orang asing itu. Dia yang kau bilang bisa mengeluarkan api suci dari udara, kan? Dia juga bisa mengeluarkan barang dari udara, pisaunya sangat tajam, cuma main sihir menyombongkan diri. Pasukan kedua, angkat perisai isi parit. Nyalakan api dan lempar. Api sudah habis. Pasukan ketiga, biarkan bison membuka jalan. Gunakan umpan rakit untuk menaburkan ini ke wajah bison. Semua serang. Hancurkan perkemahan mereka. Bunuh dulu orang yang menembak diam-diam itu. Suku Linlu. Kenapa mereka datang? Bala bantuan sudah datang. Serang! Mundur, cepat mundur.
Kepala suku Lang, kepala suku serigala, kami melihat sinyal asap dan datang kemari. Guru Sang, seperti yang kau katakan kemarin, kalau musuh terlalu banyak, kami bakar asap dan kibaskan kulit binatang. Tak disangka itu benar-benar berhasil. Kami suku Linlu tinggal di pegunungan selatan. Selalu tertindas oleh suku harimau ketika kami melihat sinyal asapmu. Kami menduga mereka datang menyerang, jadi pikir mungkin jika kita bersekutu bisa mengalahkan mereka. Kami juga butuh sedikit garam, dengar kalian punya tambang garam. Bagaimana kamu bisa ide bikin tembok ini? Kami mencuri setengah dari dendeng daging mereka. Kami juga memasukkan ikan busuk ke dalam kantong air mereka. Pagi ini ketika mereka minum air, beberapa di antaranya sampai muntah. Apakah kamu benar-benar diutus oleh dewa? Aku hanya tahu sedikit lebih banyak dari yang lain. Tugas utama 3. Mendorong integrasi suku. Membentuk wujud awal peradaban aliansi. Progres diperbarui. Suku aliansi saat ini. 3. Hadiah. Membuka pengetahuan medis dasar. Nilai kontribusi 100. Tugas baru yang terpicu. Membangun sistem aliansi resmi. Menyusun hukum bersama. Hadiah. Membuka template kodeks peradaban. Aku lelah. Sedikit. Terima kasih untuk hari ini. Tanpa kamu, suku kami sudah hancur. Bukan cuma aku sendiri, kita semua yang menjaganya bersama-sama. Lihat Chao, dia baru 20 tahun. Tapi hari ini dia menyelamatkan kita semua. Nanti akan ada lebih banyak orang seperti dia. Belajar membangun rumah, mengobati orang, bertani. Bahkan jika aku tidak ada di sini, mereka juga bisa hidup dengan baik. Kamu masih mau pergi? Setidaknya tunggu sampai kalian benar-benar berdiri kokoh di sini. Saudara Zhang, aku Lang Xiaochong mengakui kehebatanmu. Nanti kalau kau suruh ke timur, aku tidak akan ke barat. Aku sudah hidup 40 tahun, bertarung berkali-kali. Tapi pertempuran hari ini berbeda. Kita bukan berperang untuk merampok, tapi untuk bertahan. Tembok ini tidak cuma menghalangi musuh, juga menyatukan hati kita semua. Untuk suku matahari terbit, untuk teman-teman baru. Sistem. Jika aku pilih tinggal di sini, apa yang akan terjadi? Hak Inang tidak mencukupi, tidak bisa menanyakan konsekuensi opsi akhir. Disarankan menyelesaikan rantai tugas saat ini terlebih dahulu. Sedang menggambar apa? Guru Sang, aku dapat ide. Pakai 2 lapis kayu yang diapit tanah. Di tengah, padatkan dan bisa buat lubang di tembok. Tusuk musuh lewat lubang pakai tombak panjang. Bagus, besok kita mulai bangun tembok beneran. Hubao itu mundur terlalu cepat. Bukan gayanya. Suku macan ganas dendam, rugi besar gini.
Nggak mungkin diam aja. Resep minyak api, campur lemak hewan, getah pinus, belerang. Peringatan, teknologi ini melampaui zamannya. Pakai berlebihan bisa percepat perkembangan api, sebabkan paradoks waktu. Tukar resep minyak api, terus tukar peta lokasi tambang belerang. Habis 80 poin kontribusi, sisa 70 poin. Tambang belerang ada di barat laut Gunung Batu Hitam, jarak 15 km. Peringatan, host sudah terus tukar pengetahuan melampaui zaman. Indeks fluktuasi waktu naik ke 30%. Ambang aman 50%, hati-hati. Cao, bawa 10 orang ikut aku ke Gunung Batu Hitam. Mau ngapain? Cari batu kuning, bisa nyala, baunya menusuk. Aku ikut juga. Bahaya banget. Gunung Batu Hitam mungkin ada binatang buas. Lagi pula kamu selalu bilang bahaya, terus pergi sendiri. Kali ini aku mau ikut. Oke. Tapi harus dengar perintahku. Di sini ya? Iya, ini belerang. Itu apa? Ini Dewa Elang, jangan ganggu. Terdeteksi elang raksasa prasejarah, subspesies Haastes Eagle. Level ancaman sangat tinggi, sifatnya sangat teritorial. Serang semua makhluk yang masuk wilayahnya. Saran segera mundur. Cepat ambil, habis langsung pergi, gerakan pelan jangan ganggu mereka. Sembunyi di balik batu. Nyalakan obor, tabur belerang di api. Tadi nyaris banget. Pak Sang, lihat. Hubao minimal 200 orang. Cepat balik, mereka mau serang kota. 200 orang? Ada juga yang bisa lempar batu. Tembok kita nggak kuat lawan api besar. Mundur aja, masuk gunung masih bisa selamatin sebagian orang. Lari? Lari kemana? Masuk gunung? Lansia sama anak-anak bisa hidup berapa hari? Suku macan ganas bakal kejar masuk gunung, cari satu-satu buat dibunuh. Kita punya tembok, parit, ada belerang, bisa bikin api yang lebih hebat. Cao, bawa orang gali parit dalam, isi air, bukan buat halang orang. Buat halang api. Ya,
Lang Xiaochong, kamu bawa orang-orang dari suku Lindu untuk mengumpulkan semua yang bisa dibakar, rumput kering, ranting, dan getah pinus. Tumpuk di dalam tembok, tapi bukan untuk membakar tembok, tapi untuk membuat minyak api. Ingat, kalau kena, susah lepas. Bakar sampai mati, harus hati-hati. Santai, bakar orang aku jago. Kepala suku Men, organisir semua wanita dan anak-anak, buat pot tanah liat semalam. Gak perlu bagus, yang penting bisa oleh minyak api. Siapin juga kulit hewan basah. Kalau api menjalar, buat padamin. Oke, Kamu bawa anak-anak ke pondok kayu terjauh. Kalau kota jebol, bawa mereka lewat jalan rahasia barat. Aku nggak pergi. Aku mau sama kamu. Xiao Yun, anak-anak butuh pemimpin. Kamu tahu jalan gunung, cuma kamu yang bisa bawa mereka selamat. Panah api, tembak. mesin lempar batu, pasang guci api. Tuang minyak api. Panah api, tembak. Hubao, lawanmu adalah aku. Bawa adik-adikmu lewat jalan rahasia. Cepat. Anak serigala liar, mati kau. Bunuh semua, jangan ada yang tersisa. Peringatan. Host akan menggunakan senjata melampaui zamannya. Campur tangan pertempuran besar. Indeks fluktuasi ruang waktu naik ke 45%. Jika terus digunakan, bisa sebabkan konsekuensi tak terduga. Hubao, lihat langit. Itu murka dewa. Kalau nggak berhenti, petir berikutnya sambar kepalamu. Bualan, serang. Berhenti. Dewa marah. Berhenti. Dukun dari suku Yeshi. Hubao, kau telah menghina Dewa Api. Lihat, Dewa Api sudah turunkan api langit sebagai peringatan. Kalau nggak berhenti, api langit berikutnya akan hanguskan sukumu, rakyatmu, dan jiwamu. Mundur. Kamu bukan orang sini. Aku tersesat. Bukan. Kamu, sang turun. Aku lihat kamu dalam mimpi. Orang yang bawa api, rumah, juga perang. Kedatanganmu ubah aliran takdir. Tapi aliran yang berubah bisa tenggelamkan banyak orang. Tapi, mungkin yang tenggelam memang pantas tenggelam. Aku dukun suku Yeshi. Aku lihat api peringatan. Juga lihat api langit. Aku datang untuk lihat.
Seperti apa orang yang bisa panggil api langit? Ini untukmu. Ini bisa bantu kamu lihat jalan yang benar saat tersesat. Suku MNGH sementara nggak akan datang lagi. Tapi mereka nggak akan menyerah. Bertindaklah bijak, wahai yang turun dari langit. Terdeteksi batu takdir, material tak dikenal. Analisis menunjukkan unsur radioaktif lemah. Mungkin memengaruhi gelombang otak, memicu mimpi ramalan. Peringatan, benda ini mungkin mempercepat ingatan Inang dan ruang waktu saat ini. Apa maksudnya? Kontak jangka panjang mungkin menyebabkan jiwa Inang terhubung secara permanen dengan ruang waktu ini. Menambah kesulitan kembali ke era asal. Kamu baik-baik saja? Aku baik. Anak-anak, Semua aman, dievakuasi lewat jalan rahasia, baru kembali. Apa yang dibilang penyihir itu benar? Kamu benar-benar bukan orang sini? Aku dari masa yang jauh di kemudian hari. Lalu, kamu akan kembali? Tulang remuk tak bisa disambung, tangan ini tak bisa diangkat lagi. Rusak ya sudah, aku masih punya tangan kanan. Datang menertawakanku? Datang menjenguk kawan seperjuangan. Tabrakan itu menyelamatkan nyawaku. Kebetulan saja, kalau bukan karena Hubao si bajingan itu membunuh saudaraku, aku juga malas peduli padamu. Hutang darah suku harimau akan dibayar. Bagaimana bayarnya? Mereka banyak, kita punya apa? Tembok bobrok. Beberapa guci minyak busuk. Kau tahu aku mimpi apa? Mimpi Hubao memenggal kepalamu, menggantungnya di tombak. Mimpi orang-orangku dibantai satu persatu. Mimpi Xiaoyun. Karena itu kita harus jadi kuat. Bagaimana caranya? Bercocok tanam, bangun rumah, itu bisa tahan kapak batu? Pakai ini. Batu? Kita punya banyak batu. Ini bukan batu biasa. Ini biji besi. Bisa dilebur jadi logam yang lebih keras dan tajam dari perunggu. Lebih berat dari batu, bagaimana meleburnya? Butuh suhu tinggi, lebih panas dari peleburan tembaga. Terdeteksi niat Inang mengajarkan teknologi peleburan besi. Peringatan, teknologi ini melampaui tahap peradaban saat ini. Setidaknya 1000 tahun. Jika dipaksakan, indeks fluktuasi ruang waktu akan melampaui ambang batas aman 50%. Mungkin memicu gangguan ruang waktu yang tak terduga. Gangguan seperti apa? Tak pasti. Mungkin anomali iklim lokal ringan. Mutasi flora fauna. Mungkin parah, garis waktu terbelah. Inang terperangkap permanen di ruang waktu ini. Atau peradaban saat ini hancur sendiri karena ledakan teknologi. Aku butuh bantuanmu, kumpulkan yang masih bisa bergerak. Pergi ke Gunung Batu Hitam, bawa batu ini kembali. Semakin banyak, semakin baik. Kamu yakin bisa berhasil? Tidak yakin, tapi mencoba mungkin hidup, tidak mencoba pasti mati. Guru Sang, batu ini keras sekali, dipukul pun tidak hancur. Justru itulah yang diinginkan, keras. Guru Sang. Benda ini namanya apatit, pupuk yang sangat bagus. Bisa membuat tanaman tumbuh lebih subur. Sang Pairen, ini adalah dukun suku di utara gunung, Yan Wu. Dia bilang, ingin bertemu denganmu.
Kaulah orang yang membawa api dan rumah? Ya, saya. Batu takdir. Siu itu memberikan benda sepenting ini kepadamu. Apa dia memberitahumu, batu ini akan membuatmu melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat? Apa yang ingin kamu katakan? 3 hari lalu saya bermimpi, mimpi es di utara mencair. Darah hitam mengalir dari bawah tanah, mengotori langit menjadi merah. Mimpi seorang pendatang, membawa pisau seperti api, memotong leher elang raksasa. Hari ini, orang-orang suku saya berhasil memburu elang ini. Seharusnya dia bisa hidup 30 tahun lagi, dan yang memburunya bilang, "Melihatmu berkeliaran di gunung batu hitam. Pendatang, kamu mencari besi, kan?" Ya. Kamu tidak boleh menyentuh besi, itu darah jantung bumi, tulang dewa gunung. 30 tahun lalu, guru dari guru saya, di gua es utara gunung, menggali sepotong batu berwarna hitam kemerahan. Dibakarnya selama 7 hari 7 malam. Akhirnya keluar sedikit cairan merah, setelah dingin. Lebih keras dari tulang terkeras. Dia membuat pisau darinya. Memotong batu seperti kayu, tapi dia hanya hidup 3 hari. Malam ketiga, dia menjadi gila. Menggunakan pisau itu, membunuh semua prajurit suku. Lalu membelah perutnya sendiri. Besi adalah kutukan, siapa sentuh siapa mati. Batu yang Yu berikan padamu, bisa membuatmu melihat masa depan. Tapi masa depan belum tentu ingin kamu lihat. Sang Bairen, besi masih mau dilebur? Lakukan. Dewa gunung di atas, ibu bumi di bawah, kami ambil tulang bumi. Untuk melindungi suku, bukan untuk membunuh. Jika bencana datang, saya sendiri yang menanggung. Nyalakan api. Pergi tidur sebentar. Berhasil atau gagal, di sini. Hentikan angin, siap buka tungku. Indeks fluktuasi ruang waktu tembus 50%, nilai saat ini 62%. Peringatan, peringatan, terdeteksi gangguan abnormal pada aliran waktu. Stabilitas ruang waktu lokal menurun.
Kamu lihat itu? Inilah masa depan yang dibawa besi, bukan perlindungan, melainkan kehancuran. Lompatan peradaban butuh waktu, butuh etika, butuh sistem untuk mengendalikan kekuatan. Kamu memaksakan pertumbuhan, hanya akan menuai buah busuk. Kalau aku tidak menambang besi, sukuku akan dibantai habis. Biarkan mereka mati, seleksi alam. Peradaban baru bisa tumbuh sehat, kamu ikut campur paksa. Seperti memberi bayi minuman keras, dia akan gila dan mati. Apa yang ditunjukkan batu takdir padamu hanyalah salah satu kemungkinan. Masa depan seperti sungai, punya banyak aliran, besi bisa membunuh, juga bisa menyelamatkan. Tergantung cara kamu menggunakannya. Indeks fluktuasi ruang waktu stabil di 65%. Anomali lokal telah mereda. Jika teknologi peleburan besi terus dikembangkan, indeks akan terus naik. Sampai melewati titik kritis 90%, bisa memicu keruntuhan ruang waktu. Tadi matamu memutih semua, seperti orang mati. Menambang besi bisa mempercepat peradaban. Juga bisa menghancurkan peradaban. Tidak menambang besi. Suku matahari terbit mungkin takkan bertahan melewati musim dingin berikutnya. Guru Shang, kita berhasil. Besi ini jauh lebih keras dari tembaga. Bisa dibuat berapa banyak pedang, ya? Besi berhasil dilebur. Lebih keras dari tembaga, lebih kuat dari batu, bisa buat perkakas lebih baik. Senjata lebih baik. Tapi aku putuskan. Tidak membuka teknik peleburan besi. Kenapa? Dengan pedang dan tombak besi, kita bisa balas serang. Hancurkan suku harimau buas. Lalu, pakai pedang besi merampas makanan suku lain. Pakai tombak besi menaklukkan orang yang lebih jauh. Besi itu bagus, tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, itu bencana. Kamu mau anak-anak kita hidup di dunia penuh perkelahian dan pembunuhan selamanya? Besi akan kugunakan. Tapi hanya untuk 3 hal. Pertama, buat alat pertanian. Membuka lebih banyak lahan, agar semua orang kenyang. Kedua, buat alat medis, menyelamatkan lebih banyak orang. Ketiga, buat alat pertahanan, lindungi rumah. Senjata hanya dibuat sekadar cukup untuk pertahanan minimal, dan setiap benda besi harus dicatat dalam buku. Siapa pakai, untuk apa, harus dicatat. Aku setuju. Kita baru saja bergabung, hati orang belum stabil. Dengan alat besi, pasti ada yang jadi serakah. Suku rusa hutan kami sudah lihat terlalu banyak, berebut satu batu bagus. Membunuh seluruh keluarga, kejadian mengerikan. Besi terlalu tajam, mudah melukai diri sendiri. Gunakan sesuai petunjuk Master Shang. Baik, tapi alat pertahanan harus diperbanyak. Bajingan Hubao pasti akan kembali. Dia akan datang, mungkin kali depan tidak sendirian. Ah, Manzong bergabung dengan suku dataran es, mereka mungkin sudah punya besi. Jadi kita harus lebih cepat. Bangun tembok nyata sebelum musuh menyerang. Beri senjata pada semua orang, tak harus besi, suku Yu Chao. Mulai hari ini, kau bertanggung jawab membangun tembok baru. Aku mau tembok setinggi 2 zhang, setebal 1 zhang, pintu berlapis besi. 2 Shang? Butuh berapa banyak batu? Pakai tanah padat, aku ajari. Kepala suku serigala, kau latih. Semua yang bisa pegang senjata, pria wanita sama. Ajari mereka formasi tombak, tembakan bersamaan panah busur silang. Serahkan padaku. 2 kepala suku, hubungi semua suku yang bisa dihubungi. Beritahu mereka persekutuan suku macan dan dataran es. Yang mau bersekutu, kami sambut. Yang tak mau, setidaknya jangan jadi musuh. Ya. Masa depan yang kau sebut tadi. Sangat menakutkan. Menakutkan. Tapi itu jika kita menyalahgunakan kekuatan. Jika kita pakai kekuatan untuk melindungi, membangun, mungkin masa depan akan berbeda. Tabib berkata, aku hamil.
Sudah berapa lama? 2 bulan. Darah garis lurus terdeteksi, jangkar waktu terbentuk. Koneksi 40%. Peringatan, koneksi melebihi 50%. Tingkat keberhasilan kembali ke era asal di bawah 30%. Aku akan lindungi kalian. Pasti. Kau bilang ada suku di selatan bisa munculkan barang dari udara. Bisa buat tembok tahan api, juga melebur besi. Ya. Sungguh, aku lihat sendiri dia lebur besi cair. Kita melebur 10 tahun. Baru hasilkan segini. Dia cuma butuh beberapa hari. Dia punya ilmu hitam, pasti dikutuk Dewa Gunung. Hah, Dewa Gunung? Aku cuma percaya pedang di tangan. Tunjukkan jalan, aku mau temui utusan dewa ini. Anda setuju bantu aku balas dendam? Bukan untuk membalas dendam buatmu, tapi untuk mengambil kembali yang jadi milikku. Teknik peleburan besinya. Semua rahasianya. Kalau aku ketahuan kau bohong, kau akan mati, lebih buruk dari tikus di gua es. Besinya sudah jadi, tapi jadi pedang bermata dua. Kehidupan baru mulai tumbuh di perut. Perang baru berkumpul di utara. Sang Bairen memilih menahan diri. Tapi musuh tidak. Tabrakan es dan api akan membakar seluruh padang gurun. Dan anak dalam kandungan Men Xiaoyun, apakah itu harapan? Atau tanggung jawab yang lebih besar? Kentangan. Serangan musuh. Tembok kota baru setengah jadi, terlalu banyak celah. Gua masih bisa bertarung. Satu lengan juga bisa tusuk mati beberapa. Orang kita semua kurang dari 150. Langsung bentrok sama bunuh diri. Peringatan, indeks fluktuasi ruang waktu 65%. Tukar mesiu hitam. Sangat mungkin memicu keruntuhan ruang waktu. Tidak disarankan. Tidak bisa bentrok langsung. Kita mundur. Mundur? Mundur kemana? Tembok ini, rumah ini, sawah ini, berapa banyak keringat yang sudah kita kucurkan? Orang harus hidup dulu. Baru bisa bangun lagi. Kalau orang mati, semuanya hilang. Mundur ke Gunung Batu Hitam. Medannya curam, mudah dipertahankan, susah diserang. Banyak gua bisa sembunyikan orang, dekat sarang lang raksasa. Musuh tidak berani mendekat. Makanan gimana? Musim dingin hampir tiba. Simpanan makanan semua di bawah. Gandum musim dingin di sawah. Hancurkan. Jangan sampai ditinggal buat musuh. Cao, kau bawa orang buat kereta luncur salju semalaman. Untuk angkut makanan dan korban. Lang Xiaochong, kau atur semua yang bisa bertarung. Pasang jebakan di rute mundur, tahan musuh. Luming, kau kirim orang yang kenal medan, jelajahi Gunung Batu Hitam. Cari gua persembunyian yang paling aman. Kepala suku, kau yang yakinkan warga. Bilang ke mereka, mundur bukan berarti kabur. Tapi untuk bertahan hidup dan balas dendam. Beneran mau mundur? Kau tidak boleh tinggal di sini, ambil risiko. Aku bukan tanya itu. Aku tanya. Setelah mundur, terus-terusan sembunyi? Tidak. Kita akan membangun markas baru di Gunung Batu Hitam. Kita akan melakukan serangan balasan ketika musuh lengah. Aku ingin anakku lahir di tempat yang aman. Apa yang ditunjukkan batu takdir kepadamu adalah masa depan yang paling mungkin terjadi. Tapi masa depan bisa diubah dengan tekad, dengan pengorbanan. Bagaimana cara mengubahnya?
Makanlah. Kamu butuh tenaga. Dulu istriku melahirkan anak pertama, aku juga merasa seperti ini. Saking takutnya, sampai tanganku gemetar. Tapi sebenarnya, wanita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Istriku saja 3 hari setelah melahirkan sudah pergi berburu ke ladang. Itu laki-laki, ibu dan anak selamat. Sama seperti kamu. Beri dia nama saja. Kamu yang beri. Kamu adalah ayahnya. Nama dia Kiming, yang berarti membuka cahaya. Kiming. Nama yang bagus. Guru Zhang, lihatlah. Zhang Bairen dari suku Matahari Terbit. Kepala suku kami Shuang mengundangmu untuk berunding. Berunding tentang apa? Tentang kerjasama. Kepala suku kami berkata dia ingin mendapatkan ilmu pembuatan besi darimu. Sebagai ganti, dia bisa membiarkan wanita dan anakmu pergi. Hanya akan membunuh para prajurit. Omong kosong. Kalau mau bertarung ya bertarung, siapa yang takut denganmu? Kepala suku kami juga berkata, dia tahu kamu bukan orang dari dunia ini. Dia pernah melihat pendatang lain yang datang 30 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal, dan pendatang itu meninggalkan sebuah buku. Ada banyak gambar aneh di atasnya, kata kepala suku kami. Jika kamu mau berbagi ilmu, dia mau berbagi buku itu denganmu. Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan itu benar? Ini adalah sampul buku itu, buku aslinya ada di tangan kepala suku. Pikirkanlah, beri jawaban sebelum matahari terbit besok. Jika tidak, kami akan hancurkan tempat ini. Batu apa ini, begitu ringan dan licin. Ada corak di atasnya. Seperti tulisan, tapi aku tidak mengenalnya. Kamu benar-benar berasal dari tempat yang memiliki benda seperti ini? Aku berasal dari dunia yang jauh di masa depan. Orang di sana tidak menggunakan pisau batu, melainkan logam yang lebih tajam. Tidak perlu berjalan kaki, ada mobil sebagai alat transportasi. Tidak perlu menyalakan api secara manual. Cukup tekan tombol maka ada cahaya, tapi aku tidak bisa kembali lagi. Serpihan itu membuktikan. Setidaknya ada satu orang lain yang datang dan meninggalkan jejak. Shuang ingin menukar buku itu dengan teknik peleburan besi. Buku itu mungkin mencatat pengetahuan yang melampaui zamannya. Bisa jadi berkat, bisa juga bencana. Jika dia dapatkan teknik peleburan besi, lalu buat lebih banyak alat besi untuk menyerang suku lain. Ya, jadi tidak boleh ditukar. Lalu bagaimana? Lawan tidak bisa, mundur pun tidak ada tempat. Kita tidak menukar teknik peleburan besi. Kita tawarkan yang lain. Tukar dengan perdamaian. Terlalu berisiko. Kamu bisa mati. Tapi semua orang mungkin selamat. Kamu yakin wanita itu akan setuju? Tidak yakin. Tapi ini satu-satunya kesempatan. Guru Zhang, aku ikut denganmu. Kamu tinggal di sini. Jika aku gagal, kamu harus bawa semua orang terus hidup. Jika besok aku tidak kembali, atau kembali melihat asap api mengepul, jangan ragu, bawa semua orang. Turun dari tangga di tebing belakang gunung, ke selatan. Cari suku ular berbulu. Mungkin itu tempat perlindungan terakhir. Hati-hati. Tunjukkan padaku jalan yang benar. Kekuatan sejati bukan menghancurkan, tapi mencipta. Bukan menaklukkan, tapi merangkul. Kamu lebih muda dari yang kuduga. Bawanya? Di dalam ini adalah resep lengkap peleburan besi. Termasuk cara membangun tungku, mengipasi, dan mendinginkan. Bagus. Buku itu. Aku tidak mau buku. Lalu apa yang kau mau? Aku mau kamu mundur, dan berjanji. Tidak akan pernah menyerang suku Chaoyang dan sekutunya. Mimpi. Aku akan bunuh kalian semua. Berdasar apa? Berdasarkan resep ini. Setelah dapat resep, aku bisa bunuh kamu dulu baru mundur. Berdasarkan ini. Isi dari wadah ini. Saat meledak bisa bunuh semua orang dalam 10 langkah. Aku punya 10 seperti ini, tersebar di sekitar perkemahan. Cukup dengan sinyal dariku. Mereka akan meledak bersamaan. Kamu boleh coba.
Lihat siapa yang lebih cepat, ledakanmu atau panahku. Aku tidak akan meledakannya. Karena aku datang. Bukan untuk mati bersama. Tapi untuk memberi pilihan yang lebih baik. Kamu pernah lihat ini. Kamu tahu, ini dari dunia yang jauh melampaui bayanganmu. Tapi tahukah kamu, orang-orang di dunia itu? Awalnya juga seperti kita, tinggal di gua, pakai pisau batu. Berebut makanan, saling bunuh. Tapi mereka belajar bekerja sama. Suku-suku berbeda bergabung jadi suku yang lebih besar. Lalu bangun kota, negara, peradaban. Mereka pakai besi. Bukan untuk bunuh orang, tapi buat pagar. Apa yang kamu mau? Benar-benar bunuh orang? Atau biar sukumu tidak kelaparan, tidak mati kedinginan di musim dingin? Aku punya cara gandakan hasil panen. Punya cara bangun rumah yang hangat di musim dingin. Punya cara obati penyakit, selamatkan orang. Ini semua bisa aku ajarkan. Tidak hanya ke kamu, tapi ke semua suku. Utara ada besi, selatan ada garam, timur ada tanah subur. Barat ada obat-obatan. Kenapa kita harus rebut? Kenapa tidak bisa tukar-menukar? Kenapa tidak bisa hidup lebih baik bersama? Bagaimana aku percaya kamu? Tanya dia, apa aku ajarkan suku Elang cara buat api? Bertani, bangun rumah. Apa aku lepaskan dia? Beri dia jalan hidup. Baik, aku tarik pasukan. Tapi ada 2 syarat. Katakan, Pertama, kamu harus ajarkan orangku cara melebur besi. Ajari sampai mereka benar-benar bisa. bisa. Kedua, kamu harus nikahi adikku. Apa? Adikku Sue, umurnya 16 tahun. Tabiat terbaik di suku. Nikahi dia, kita jadi keluarga. Janji keluarga. Baru aku percaya. Aku sudah punya istri. Ya nikah lagi. Atau aku ganti syaratnya. Bunuh istrimu sekarang. Kak, jangan susahkan dia. Kamu si pendatang itu. Aku beda dengan kakak. Aku tidak mau belajar bunuh orang. Aku mau belajar selamatkan orang. Mau ajarkan aku? Aku bisa ajarkan dia ilmu pengobatan. Ajari dia semua pengetahuan untuk selamatkan diri dan orang lain. Tapi pernikahan, tidak. Aku sudah punya orang yang aku cintai. Aku tidak bisa menikahi orang lain. Kakak, cukuplah. Kita sudah dapatkan ilmu peleburan besi. Itu bisa menyelamatkan orang. Dan juga bisa melindungi klan kita. Kenapa kamu harus memaksa dia? Baiklah, aku tidak akan memaksanya menikah. Tapi kamu harus tinggal di Gunung Hitam selama 3 bulan. Ajarkan orangku ilmu peleburan besi dan pengobatan. Setelah 3 bulan, kita akan menjadi aliansi abadi. Sepakat. Tarik pasukan. Ini adalah ramuan obat untuk mengobati radang dingin. Berikan untuk istrimu. Dia baru saja melahirkan, butuh penghangat. Terima kasih. Sampai bertemu 3 bulan kemudian, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Indeks perubahan ruang waktu 68%. Tingkat koneksi dengan ruang waktu saat ini 55%. Peringatan, tingkat koneksi melebihi 50% jika kembali ke era asal. Tingkat keberhasilan telah turun menjadi 25%. Kamu ingin pulang, kan? Di sana ada orang tua saya. Teman-teman saya. Semua hal yang saya kenal. Kalau begitu pulanglah. Aku dan Kiming akan baik-baik saja. Tapi aku sudah berjanji akan melindungi kalian. Selain itu, aku sudah berubah terlalu banyak. Jika aku pergi, semua ini bisa runtuh.
Orang turun, waktunya sudah habis. Batu takdir, harus kembalikan padaku. Batu itu sudah membuatmu melihat terlalu banyak hal. Jiwamu sudah terlalu terikat erat dengan era ini. Jika kamu tetap memegangnya, kamu akan terjebak di sini selamanya. Kembalikan padaku, kamu masih punya kesempatan untuk memilih. Jika kamu menyimpannya, dalam 3 bulan, kamu akan sepenuhnya menjadi orang dari era ini. Bagus, sekarang nasibmu benar-benar berada di tanganmu sendiri. Nak, kamu akan hidup sangat lama. Dan melihat banyak hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Pertarungan antara es dan api, kelahiran kehidupan baru, pembentukan aliansi baru. Tapi pilihan terakhirmu masih belum diambil. Tinggal berarti meninggalkan segalanya di zaman modern. Pergi. Berarti melepaskan ikatan di era ini. Dan takdir tidak pernah memberikan jawaban yang bisa memuaskan kedua sisi. Huruf ini dibaca Huo, artinya api. Bentuknya seperti nyala api yang naik. Ini huruf Tian, artinya sawah. Bentuknya seperti tanah yang sudah dibagi-bagi. Api. Sisa waktu untuk pilihan akhir, 7 hari 0 jam 0 menit. Nilai fluktuasi ruang waktu 68 turun jadi 22%. Tingkat keberhasilannya rendah, tapi masih ada kesempatan. Lagi mikirin pulang, ya? Semalam aku mimpiin kamu pergi ke tempat yang jauh banget. Di sana ada burung besi terbang, ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Kamu hidup enak di sana. Kamu mimpiin itu? Bangun tidur aku nggak sedih, malah mikir. Kalau di sana kamu beneran lebih baik, ya harusnya pulang. Aku sama Kiming bakal baik-baik aja, Sarang bakal jaga kami. Langsung bakal lindungi kami. Chuang sama Sue sekarang sekutu. Kamu nggak usah khawatir. Udah, jangan lanjutin. Sakit. Batuk darah hitam. Banyak yang udah mati. Kakak juga. Tenang, pelan-pelan ceritanya. 10 hari lalu, di suku mulai ada yang demam batuk. Awalnya dikira masuk angin, minum obat herbal, nggak mempan. Terus dahaknya ada darah hitam. Orangnya makin kurus, kulitnya kuning, akhirnya. Organ dalam kayak meleleh, keluar dari mulut. Udah lebih dari 30 orang mati, kakakku 3 hari lalu juga sakit. Pagi ini mulai batuk darah, dukun bilang udah nggak bisa ditolong. Tapi aku ingat kamu bilang, kamu dari masa depan jauh. Tahu banyak penyakit, tolong selamatkan dia. Cepat cari di otak kemungkinan penyakitnya. Demam berdarah, antraks, atau orang yang sakit, apa semuanya tinggal dekat tungku peleburan besi? Kok kamu tahu? Yang pertama sakit ya pekerja tungku peleburan besi. Sama keluarganya. Kumpulin semua yang ngerti pengobatan, bawa kotak P3K. Langsung berangkat ke suku dataran es. Aku mungkin perginya beberapa hari. Kamu? Pergi aja, nyawa orang penting. Kamu datang? Maaf kamu lihat aku kayak gini. Demam tinggi, batuk darah hitam, kulit ada luka, mata merah. Tungku peleburan besinya di mana?
Ini keracunan logam berat, timbal, arsen. Mungkin juga merkuri. Biji besinya, beberapa biji mengandung racun. Dalam suhu tinggi, racun jadi debu, terhirup orang. Atau mencemari air tanah. Tanahnya numpuk sampai batas tertentu, ya keracunan. Terdeteksi produk sampingan perkembangan peradaban, polusi industri, bentuk awal. Peringatan, jika dibiarkan menyebar, dapat menyebabkan keruntuhan ekosistem regional. Populasi menurun drastis. Saran, hentikan sumber polusi segera. Pengobatan pasien tidak boleh berhenti. Besi adalah cara kita bertahan hidup. Modal, Terus mengejar besi, suku kalian akan punah. tanpa besi kita juga akan dibantai suku lain. Pengobatan membutuhkan obat modern. Dia tidak mungkin bisa menghasilkannya. Dia hanya bisa mencoba metode tradisional, tapi efeknya terbatas. Malam itu, 3 orang lagi meninggal, termasuk seorang anak. Dia teringat ilusi. Cairan besi hitam membanjiri bumi. Teknologi peleburan besi muncul terlalu dini. Seperti memberi bayi pisau tajam. Lambat laun akan melukai diri sendiri. Tapi bagaimana menarik kembali teknologi yang sudah menyebar? Pilihan akhir hitung mundur. 4 hari 12 jam. Pilihan inang akan mempengaruhi arah peradaban ruang waktu ini. Jika aku tinggal, bisakah aku menyelamatkan mereka? Dengan pengetahuan inang saat ini, tingkat keberhasilan pengobatan di bawah 30%. Tapi jika inang memilih untuk tinggal, dapat mencoba mengembangkan skema alternatif pembuatan besi. Seperti meningkatkan proses peleburan, menambahkan langkah pemurnian. Tingkat keberhasilan meningkat seiring waktu. Bagaimana jika aku pergi? Setelah inang pergi, sistem masuk mode tidur, gudang ditutup. Peradaban ruang waktu ini akan berkembang sesuai jalur alami. Prediksi, keracunan logam berat akan mengurangi populasi sebesar 60%. Teknologi peleburan besi hilang atau dibatasi karena ketakutan. Risiko perang meningkat. Tapi kecepatan perkembangan peradaban secara keseluruhan melambat. Mungkin menghindari konsekuensi kehancuran akibat ledakan teknologi dini. Pergi, sepertinya membiarkan peradaban berkembang normal. Tapi harganya adalah kematian di depan mata. Zhangxi, Kecuali menggunakan yang itu. satu penawar racun universal tipe eksperimental. Sistem menandanya sebagai sampel medis peradaban tinggi. Hanya untuk keadaan darurat. Efek samping tidak diketahui. Penukaran membutuhkan semua sisa poin kontribusi, 120 poin. Dan setelah digunakan, dapat menyebabkan sistem ditutup lebih awal. Zhangxi, ini, Jangan bergerak, obatnya sedang bekerja. aku masih hidup. Peringatan, barang peradaban tinggi telah digunakan. Indeks fluktuasi ruang waktu naik drastis. Nilai saat ini, 85%. Energi sistem terkuras cepat. Tentu saja, harganya datang. Zhang Bairen memaksakan semangatnya. Periksa pasien lain. Penawarnya hanya satu. Tak bisa selamatkan semua orang, tapi pemulihan Shuang. Memberi harapan bagi yang lain. Zhang Bairen segera buat rencana semalaman. Pertama, hentikan semua aktivitas peleburan besi, bongkar tungku. Kedua, pindahkan semua pasien ke camp besi di arah angin. Pisahkan dari area tercemar. Ketiga, cari biji alternatif. Dia tahu di mana ada biji besi yang relatif murni, tapi sulit ditambang. Keempat, perbaiki proses peleburan. Tinggikan cerobong, jauhkan asap dari permukiman. Tambahkan batu kapur untuk kurangi zat berbahaya. Sibuk sampai subuh baru selesaikan urusan darurat. Dia keluar tenda. Lihat fajar mulai terbit di timur. Tinggal 4 hari lagi. Guru Zhang, budi baikmu takkan terlupakan. Jaga baik kakakmu dan sukumu. Ingat, besi itu alat. Bukan dewa. Gunakan dengan benar, manfaatkan. Salah gunakan, bencana. Tinggal berarti tinggalkan semua hal modern. Dunia orang tua, teman yang dikenal. Tapi bisa terus lindungi Men Xiaoyun dan Qiming. Bisa terus bimbing peradaban yang baru tumbuh ini. Pergi berarti kembali ke tahun 2026. Kembali dunia dengan internet, AC, dan makanan pesan antar. Tapi akan kehilangan Men Xiaoyun dan anak selamanya. Dan mungkin takkan tahu kelanjutan zaman ini.
Suku Fajar akan runtuh? Aliansi akan bubar? Bisakah Qiming tumbuh dengan selamat? Sudah kembali. Bagaimana suku dataran es? Shuang selamat. Tapi banyak yang mati. Saya suruh mereka hentikan tungku peleburan. Yang kamu lakukan benar. Kamu sudah putuskan? Saya dari tempat bernama Bumi. Di sana saya orang biasa, sampai suatu hari. Saya dipilih sistem, datang ke dunia ini. Sistem ini beri saya tugas, juga hadiah. Buat saya jadi kuat, juga buat saya paham misi saya. Jadi, sebenarnya kamu bisa pergi kapan saja, kembali ke asalmu. Dulu bisa, sekarang kemungkinan berhasil sangat rendah. Dan tinggal 2 hari lagi. Kalau pergi, apa kamu akan kembali? Sekali pergi. Akan bisa kembali lagi. Guru Sang, jangan pergi. Tembok kota belum selesai. Anak-anak sekolah baru belajar setengah. Saluran air sawah belum sampai barat. Kami butuh kamu. Kamu mau pergi? Aku pikir orang tuaku. Mereka cuma punya aku satu-satunya anak laki-laki. Kalau aku tiba-tiba hilang, mereka mungkin sudah habis mati. Kami nggak berhak ambil keputusan buat kamu. Kamu penyelamat suku Chaoyang, saudara kami. Apapun pilihanmu, kami hormati. Ayo bangun, biar aku pikir-pikir lagi. Nak, pulanglah cepat. Aku dan Qiming nungguin kamu. Sulit milihnya, ya? Aku udah hidup 60 tahun, lihat 3 pendatang. Pertama cuma sehari udah gila, lompat tewas. Yang kedua, yaitu yang sebelum kamu, ninggalin 1 buku. Tapi mati sendirian. Sebelum mati terus-terusan bilang, pulang. Kamu yang ketiga, satu-satunya yang berakar di zaman ini, punya istri. Punya suku yang rela bertekuk lutut buat kamu. Kamu mau ajak aku tinggal? Enggak. Aku mau bilang, apapun pilihanmu, pasti nyesel. Pilih tinggal, kamu bakal kangen orang tua. Bakal raguin pilihanmu tiap malam. Pilih pergi. Pilih pergi kamu bakal kangen istri anak. Bakal disiksa rasa bersisa seumur hidup. Tapi inilah hidup. Nggak ada pilihan sempurna. Cuma setelah milih, berusaha. Berusaha bikin itu jadi benar. Ini aku dapat dari barang peninggalan. Pendatang kedua. Ada tulisan dunia kalian diukir di sini. Aku nggak ngerti. Tapi rasa-rasanya harus kuberikan padamu. Besok malam bulan purnama. Kalau putusin tinggal, temuin aku di puncak gunung. Kalau putusin pergi, ya pergi aja diam-diam. Jangan pamitan, itu terlalu kejam. Hari terakhir ini, jalani aja kayak biasa. Ingat, ini prinsip jembatan lengkung, bisa tahan beban lebih berat. Ayo, makan lebih banyak bubur berasanya ini. Hari ini kamu sibuk lebih capek dari biasa. Cepat istirahat dulu. Xiao Chong. Pisau lebih mantap lagi. Meski cuma 1 lengan. Harus putuskan rasa takut. Malam ini bulan bakalan bulat banget. Ceritain dong cerita waktu kamu kecil. Waktu aku 16 tahun diculik suku serigala liar. Lalu diselamatin ayah. Waktu itu aku pikir, rumah itu tempat yang bikin aku bisa tidur tenang. Rumah bukan ruang waktu. Tapi orang yang bikin hatimu tenang. Tanah ini yang butuh aku. Sepasang mata ini yang bergantung padaku. Waktunya pilihan terakhir, tinggal 10 menit lagi. Dalam hati memilih tinggal atau pergi, ingat pilihan ini tidak bisa dibatalkan. Pilihanku adalah, Orang tua menunggunya di rumah yang sepi. Makanan di meja sudah dingin lalu dihangatkan lagi. Ayah meneleponnya berulang kali, tapi selalu tidak bisa dihubungi. Ibu setiap hari pergi ke kantor polisi, menanyakan kabar orang hilang. Men Xiaoyun memeluk Qiming. Beri di atas tembok kota menunggu kelahnya. Chao mengajari anak-anak membaca. Lang Xiaochong melatih prajurit baru. Shuang dan Sue membangun kembali suku di utara. 2 dunia adalah tanggung jawabnya, jika dia memilih tinggal. Sistem akan ditutup total, tapi dia sudah memberikan pengetahuan. Suku utama ini, cara membuat api, bercocok tanam, bangunan, pengobatan, pelaburan besi, tulisan, berhitung, pengetahuan ini akan diturunkan. Jika dia pergi, dunia akan kehilangan pemandunya. tinggal 1 menit lagi. Kau datang. Jadi, pilihanmu adalah?
tinggal. Tidak menyesal. Akan menyesal. Tapi tidak akan berubah. Baik, sekarang aku akan memutuskan. Hubungan terakhirmu dengan dunia asal, sistem ditutup. Terowongan waktu dihancurkan, tingkat koneksi tuan rumah dengan zaman ini akan ditingkatkan jadi 100%, kemungkinan kembali ke era asal jadi 0. Terima kasih telah ikut program penyebar peradaban. Kamu berhasil membangun cikal bakal peradaban berdasarkan catatan. Kamu mengajarkan cara mengelola api, dasar pertanian dan pengetahuan medis. Awal tulisan. Selamat tinggal Zhang Boren, semoga di zaman ini kamu menemukan rumah sejati. Selesai. Sekarang kamu sepenuhnya milik zaman ini. Ayo pulang, Xiao Yun dan anak menungguku. Dia tahu, mulai sekarang dia hanya bisa memandang langit malam. Membayangkan orang tua di dunia lain, apa mereka baik-baik saja. Tapi dia tidak menyesal. Tiga tahun lalu kita berkumpul karena perang. Hari ini kita bersatu karena perdamaian. Mulai sekarang, 12 suku bersatu jadi aliansi Huaxia. Hormati kalender yang sama, pakai tulisan yang sama, tidak saling serang. Saling tukar barang. Bersama hadapi musuh. Satu hati. Ayah gendong. Hahaha. Capek. Senang sekali. Guru Zhang. Mata-mata dari barat membawa kabar, ada sungai besar 300 li dari sini. Tanah di tepi sungai subur, cocok untuk membangun kota baru. Aku ingin membawa orang untuk survei. Pergilah. Pergilah, hati-hati. Saudara, dulu kau mau pergi, aku hampir marah. Sekarang, hehe. Untung kau tidak pergi. Guru Zhang, tambang besi di utara sudah dimurnikan dengan caramu. Tidak ada lagi yang sakit. Setengah besi yang kami lebur jadi alat pertanian. Setengahnya disimpan untuk persiapan. Dan juga, resep obat herbal yang kau ajarkan padaku sudah kususun jadi buku obat, sudah menyelamatkan banyak orang. Bagus sekali. Kadang aku masih merasa seperti bermimpi. 3 tahun lalu, kami masih khawatir untuk bertahan hidup. Sekarang kami punya kota, sawah, dan banyak teman. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang diciptakan oleh banyak orang dengan tangan mereka sendiri. Ayah, lihat burungnya. Ini berkah doa Lang. Zhang Bairen, kau berhasil. Peradaban ini akan menempuh jalan yang berbeda karena dirimu. Masih ingin kembali? Disinilah rumahku. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang tidak berbakti, tidak bisa pulang. Tapi tenanglah, aku sudah punya rumah baru di sini. Melakukan hal yang berarti. Kalian harus baik-baik saja.